Ada pantun guys, anak itik makan kedondong, hai cantik minta jatah dong. Bab 1180, saya juga memilikinya. Tubuh karakteristik Dharma Langit dan Bumi dikelilingi oleh serangkaian cahaya surgawi dengan total 7 warna. Mereka menyilaukan dan tidak bisa dilihat secara langsung. Karakteristik dharmanya adalah jasmani dan tubuhnya seperti yang dijelaskan dalam Sutra Hati Kaca, jernih dan tanpa cacat, memancarkan aura yang menakutkan. Api Caturadi Dao terus menyala tanpa padam. Namun, tubuh kaca pelangi meraung dan cahaya surgawi meledak. Melambaikan tangannya, itu menyalurkan kekuatan langit dan bumi dan menekan api Caturadi Dao secara instan. Ledakan. Badan kaca pelangi mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras, memadamkan api Caturadi Dao di bawah kakinya. Di depan badan kaca pelangi setinggi 80 kaki, bahkan Master Sekte atas dan pemimpin keluarga aristokrat yang hadir harus menundukkan kepala, apalagi Suzimo. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa ditekan oleh murid tituler dari Sekte Super. Sepertinya pertempuran ini sudah berakhir. Fufu, tidak mudah untuk bertarung dengan perbedaan kultivasi yang besar. Selanjutnya, dia menantang seorang kultivator Istana Kaca. Desolate Martial harus membayar penghinaannya. Petik 2. Ketika mereka melihat itu, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa menghela nafas, beberapa merasa kasihan, beberapa mencibir dan beberapa khawatir. Saudara laki-laki, Xiaoning cemas dan khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bangau tua yang abadi juga mengerutkan kening dan bergumam, Simo akan kalah. Oh, dia berhasil mengolah tubuh kaca pelangi setinggi 80 kaki. Petik 2. Wanita berjubah putih itu mengangkat alisnya dan bibirnya melengkung sempurna saat dia menggoda, Foxy, Tuan Muda Su Anda akan mendapat masalah. Rubah kecil sangat cemas sehingga dia akan menangis. Dengi giok sejati, kamu pasti akan membantu, kan? Kenapa aku harus membantunya? Wanita berjubah putih itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Yang mulia, tolong selamatkan dia. Rubah kecil meraih bagian depan wanita berjubah putih dan menangis. Aku akan pergi bersamamu mulai sekarang, oke. Saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Apa yang salah dengan dia menderita? Petik 2. Wanita berjubah putih itu mendengus, masih memikirkan kejadian di gua. Namun, rubah kecil bingung dan tidak tahu apa yang dia maksud dengan dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Hahaha, Desolate Martial, trik apa lagi yang kamu miliki? Dao Lord Xuan Yu tertawa gila dan melangkah maju dengan rainbow glass bodinya. Mengepalkannya, dia meninju ke arah Suzimo. Pukulan itu tidak kalah menakutkannya dengan meteor yang jatuh. Seluruh kekosongan bergetar. Pak, Suzimo melantunkan bahasa Sanskerta dan menyulap segel yayasan tak tergoyahkan di tangannya. Dia tampak bermartabat dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah berakar di bawah kakinya dan akan menjadi seorang Buddha. Ledakan. Tinju tubuh kaca pelangi bertabrakan keras dengan tubuh Suzimo. Dibandingkan dengan tinju raksasa itu, Suzimo seperti kerikil kecil yang dihancurkan ke tanah. Segel yayasan tak tergoyahkan tidak dapat bertahan melawan kekuatan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Di hadapan kekuatan mengerikan itu, akar yang tumbuh di bawah kakinya sudah benar-benar putus. Bang, 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 kekuatan besar tidak berhenti. Sosok Suzimo berguling mundur di lumpur, menciptakan jurang berbentuk manusia yang menakutkan sepanjang puluhan kaki di tanah. Dunia terdiam, bahkan suara angin pun hilang. Setiap pembudidaya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah kekuatan ledakan dari badan kaca pelangi setinggi 80 kaki, yang bisa bertahan melawannya. Belum lagi Void Reversions, bahkan Dao Lord karakteristik Dharma akan berubah menjadi kabut darah dari serangan itu. Suzimo berbaring di lumpur tanpa bergerak. Dia seharusnya sudah mati, kan? Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan senjata Dao Lord Dharmic akan hancur, apalagi tubuh dari daging dan darah. Ada yang tidak beres. Lihat, platform Lotus Penciptaan masih bertarung melawan keranjang pemblokir api. Dia belum mati dan dia bahkan bisa membagi perhatiannya untuk mengendalikan senjata dharmanya. Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Dia mungkin tidak mati tetapi juga tidak akan bertahan lama. Betul sekali. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Semua orang menggelengkan kepala. Bangau abadi tua itu cemas. Meskipun dia adalah seorang ahli karakteristik Dharma, dia juga tidak bisa bertahan melawan tubuh kaca pelangi setinggi 80 kaki.
Dia mungkin akan terluka parah dengan satu serangan. Selanjutnya, Master Sekte dari Sekte Atas dan keluarga aristokrat sedang menonton pertempuran sekarang. Jika dia membuat gerakan tiba-tiba, dia akan menjadi sasaran. Kondisi pertama sepertinya tidak terlalu bagus. King berbisik. Apa yang harus kita lakukan? Harimau roh memandang monyet dan bertanya dengan lembut, kakak monyet, bagaimana menurutmu? Ayo kita bunuh. Monyet mencengkeram segera di tangannya dengan erat saat kilatan darah melintas di matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku tidak peduli lagi. Aku tidak bisa hanya melihat saudaraku terbunuh. Situasi saat ini akan mempengaruhi segalanya. Saat mereka bergerak, mereka pasti akan menarik serangan dari semua sekte atas dan keluarga bangsawan. Bahkan tanpa sekte atau faksi lain, badan kaca pelangi itu saja sudah cukup untuk menghadapi mereka semua. Kalian mundur dulu. Ekspresi Night Spirit tenang saat tatapan tegas melintas di matanya. Aku akan menyelamatkan pertama. Dia sudah siap. Bahkan jika dia harus mengekspos wujud aslinya dan ditekan oleh karakteristik Dharma Dao Lord Xuan Yu, dia harus menyelamatkan Su Zimo. Setelah dia berubah menjadi wujud aslinya, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Paling tidak, dia akan memiliki peluang 30% untuk melarikan diri bersama dengan Su Zimo. Deni Trujade, apakah kamu belum melakukan sesuatu? Rubah kecil tidak lagi memohon. Sebaliknya, dia sedikit marah dan memelototi wanita berjubah putih itu. Bahkan tanpa desakan rubah kecil, wanita berjubah putih itu siap untuk bergerak. Dia hanya ingin Su Zimo menderita sedikit, tetapi dia tidak berpikir untuk membiarkan Su Zimo mati di sini. Tepat ketika dia akan melangkah maju, dia sedikit mengernyit dan berseru pelan ketika tatapannya mendarat pada Su Zimo yang tergeletak di reruntuhan. Segera setelah itu, matanya menyala seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mungkinkah wanita berjubah putih itu bergumam pelan? Rubah kecil bertanya, Dewi Giok sejati, mengapa kamu tidak bergerak lagi? Kita lihat saja. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Di medan perang, Dao Lord Xuan Yu juga memperhatikan dua senjata Dharma yang masih bertarung di udara dan hanya bisa mencibir. Desolate Martial, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan melawan tubuh kaca pelangiku. Batuk, batuk, batuk. Saat itu, Su Zimo bergerak dan merangkak perlahan dari reruntuhan. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan tampak pucat. Tiba-tiba, dia tersenyum. Para pembudidaya tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Su Zimo masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti itu. Apakah badan kaca pelangi adalah kartu truf terakhirmu? Su Zimo bertanya dengan lemah. Apa yang kamu coba katakan? Tiba-tiba, Dao Lord Xuan Yu merasa bingung dan berteriak. Tatapan Su Zimo seram saat aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Dia berkata perlahan, apa yang ingin saya katakan adalah, hal yang Anda miliki. Aku juga memilikinya. Ledakan. Sebuah hantu hitam pekat meledak dari tubuh Su Zimo dan membubung ke langit. Ki iblis melingkari tubuhnya dan bangkit terus-menerus. Set. Para pembudidaya tersentak kaget dan mata mereka melebar. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Adegan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana pembalikan kekosongan dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi? 10 kaki, 20 kaki, 50 kaki. Setelah 50 kaki, sosok karakteristik Dharma Langit dan Bumi terus mendaki tanpa henti. Para pembudidaya mendongak dengan mulut ternganga. Mungkinkah 60 kaki, 70 kaki, 80 kaki, karakteristik Dharma setinggi 80 kaki lainnya turun? Bab 1181, Tubuh Dharma Iblis Surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa tubuh kaca pelangi Dao Lord Xuan Yu memberi semua orang kejutan. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dibentuk oleh Su Zimo memberi semua orang kejutan yang tak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Itu juga telah melampaui pemahaman semua orang. Bagaimana mungkin pembalikan kekosongan membentuk karakteristik Dharma Langit dan Bumi? Yang lebih menakutkan adalah bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki dan sebanding dengan tubuh kaca pelangi Dao Lord Xuan Yu. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki berdiri dalam konfrontasi di reruntuhan dengan aura deras yang memandang rendah dunia. Bagaimana itu mungkin? Bahkan Master Sekte dari Mistik Firmamen Divine Chu tidak bisa berbicara dan tidak bisa berbicara dengan benar dengan ekspresi terkejut. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dia kembangkan hanya 69 kaki, kurang dari 70 kaki. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi dari pembalikan kekosongan di depannya sudah setinggi 80 kaki.
Ini terlalu menakutkan. Master Sekte Stellar Luna Sekte berkata dengan suara yang dalam, anak ini hanya berada di ranah Void Reversion. Jika dia memasuki alam karakteristik Dharma, seberapa jauh karakteristik Dharma langit dan buminya dapat berkembang? Biasanya, kultivator akan dapat memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi saat memasuki alam karakteristik Dharma. Namun, ketinggian karakteristik Dharma pada saat itu bukanlah ketinggian akhir. Saat alam kultivasi seorang kultivator meningkat, karakteristik Dharma mereka juga akan tumbuh. Tentu saja, semakin tinggi karakteristik Dharma awal, semakin besar potensinya dan semakin kuat puncaknya. 90 kaki, tertinggi. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan suara rendah dengan hati yang bergetar, anak ini telah membentuk karakteristik Dharma setinggi 80 kaki di alam Void Reversion. Karakteristik Dharma ini pasti akan tumbuh menjadi karakteristik Dharma tertinggi. Karakteristik Dharma 90 kaki dikenal sebagai karakteristik Dharma tertinggi. Selama bertahun-tahun, tidak ada Master Sekte atas dan pemimpin keluarga bangsawan di wilayah utara yang pernah melihat siapapun yang dapat memadatkan karakteristik Dharma. Bagi mereka, karakteristik Dharma tertinggi hanyalah sebuah legenda. Itu hanya pemandangan yang mungkin terjadi di era kuno di mana banyak kaisar bangkit dan inkarnasi monster memerintah. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mempertanyakan spekulasi Master Sekte Harimau Naga. Semua Master Sekte percaya bahwa jika Desolate Martial dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan dapat mencapai karakteristik Dharma tertinggi ketika dia mencapai alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Pada kenyataannya, Su Zimo baru memahami karakteristik Dharma langit dan bumi setelah dia maju ke alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan. Apa yang disebut karakteristik Dharma langit dan bumi adalah kombinasi dari semua seni Dharma. Dengan menggunakan roh esensi seseorang untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, seseorang dapat merangkum esensi seni Dao Dharma dan menciptakan seni Dharma terkuat. Biasanya, ada dua alasan mengapa karakteristik Dharma hanya dapat terbentuk setelah seseorang mencapai alam karakteristik Dharma. Pertama, kekuatan roh esensinya. Jika roh esensi seseorang tidak cukup kuat, itu akan hancur sebelum karakteristik Dharma langit dan bumi bahkan dapat terbentuk. Namun, meskipun Su Zimo berada di ranah Void Reversion, roh esensinya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan Dewa Dao karakteristik Dharma. Ini sama sekali bukan faktor yang akan memengaruhinya. Kedua, hanya dengan memasuki alam karakteristik Dharma seseorang dapat lebih memahami langit dan bumi dan berkomunikasi dengannya, merangkum seni Dao dan Dharma yang telah mereka pelajari, menggabungkan semua seni Dharma dan membentuk karakteristik Dharma. Su Zimo juga tidak dapat memenuhi persyaratan itu. Namun, karena kombinasi keadaan yang aneh, di tanah warisan Dao, ingatannya menyatukan pemahaman Dao tentang leluhur setengah bela diri dari Sekte Iblis. Leluhur setengah bela diri dari Sekte Iblis telah lama memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi. Su Zimo telah mengalami penyatuan semua seni Dharma dan tidak perlu baginya untuk terus memahami dan menyimpulkan. Oleh karena itu, karakteristik Dharma langit dan buminya dibentuk berdasarkan ingatan leluhur setengah bela diri dari Sekte Iblis. Secara alami, karakteristik Dharma langit dan bumi ini juga merupakan kondensasi dari esensi Sekte Iblis. Karakteristik Dharma dari Sekte Iblis ini tingginya 80 kaki dan mengenakan baju besi hitam. Itu diselimuti Ki Iblis dan memegang sabit hitam pekat raksasa dengan niat mengerikan. Karakteristik Dharma apakah itu? Untuk berpikir bahwa itu bisa melawan tubuh kaca pelangi. Sungguh Ki Iblis yang kuat. Untuk berpikir bahwa budidaya Desolate Martial di Iblis Dao akan sangat berhasil. Dia mungkin sebanding dengan murid tituler dari Sekte Iblis. Tak satu pun dari kultivator yang hadir dapat mengenali asal mula karakteristik Dharma. Hanya ekspresi wanita berjubah putih yang berubah saat dia bergumam pelan, itu adalah tubuh Dharma Iblis Surgawi yang telah lama hilang. Selanjutnya, itu dibentuk bersama dengan sabit Iblis Surgawi. Apakah tubuh Dharma Iblis Surgawi sangat kuat? Rubah kecil tidak bisa tidak bertanya. Wanita berjubah putih itu berkata, itu salah satu karakteristik Dharma langit dan bumi terkuat dari Sekte Iblis. Tubuh kaca pelangi mungkin tidak memiliki peluang melawan tubuh Dharma Iblis Surgawi. Di medan perang, Dao Lord Xuan Yu memandang tubuh Dharma Iblis Surgawi di seberangnya dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya di luar kendalinya. Xuan Yu, serahkan hidupmu. Su Zimo berkata perlahan, bahkan karakteristik Dharma langit dan bumimu tidak bisa menyelamatkanmu. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, dua karakteristik Dharma langit dan bumi bergerak. Gerakan ini menyebabkan cuaca berubah dan gunung-gunung berguncang.
Orang bisa membayangkan pemandangan dua karakteristik Dharma Surgawi yang setinggi 80 kaki bertabrakan. Bang, 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 dua karakteristik Dharma langit dan bumi bentrok terus-menerus. Tubuh Dharma Iblis Surgawi melepaskan ki iblis tebal yang sehitam tinta, merusak cahaya suci tubuh kaca pelangi dengan suara mendesis. Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang tubuh Dharma Iblis Surgawi adalah sabit Iblis Surgawi yang digunakannya. Sabit hitam pekat itu sangat tajam dan bisa mengiris kekosongan menjadi dua dengan gelombang biasa. Dalam sekejap mata, dua karakteristik Dharma penuh dengan lubang dan penuh luka saat mereka berjuang sampai batas mereka. Akhirnya, tubuh kaca pelangi adalah yang pertama runtuh dan menghilang menjadi kekuatan Dharma yang tersebar ke dunia. Tentu saja, tubuh Dharma Iblis Surgawi yang tersisa juga sangat rusak dan bisa menghilang kapan saja. Meski begitu, tubuh Dharma Iblis Surgawi masih di bawah kendali Su Zimo. Melambaikan sabit yang rusak, itu menebas dengan kejam ke arah Dao Lord Xuan Yu. Karena kamu meninjuku, giliranmu untuk menerima tebasan dariku sekarang. Su Zimo meraung dengan mata melebar. Oh, sabit itu menembus kehampaan dengan kilatan hitam dan tiba seketika. Itu sama seperti yang dialami Su Zimo sebelumnya. Dia tidak bisa menghindari pukulan tubuh kaca pelangi. Tuan Dao Xuan Yu juga tidak bisa menghindari sabit tubuh Dharma Iblis Surgawi. Dia hanya bisa mengeluarkan perisai dan mengedarkan ki darahnya hingga batasnya untuk bertahan melawan sabit Iblis Surgawi. Ledakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Perisai itu meledak seketika. Daging di lengan Dao Lord Xuan Yu terkelupas juga dan terkorosi oleh ki iblis, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Ah! Wajah Dao Lord Xuan Yu menjadi pucat saat dia menjerit. Bahkan dengan tubuh sejati kacanya, dia terluka parah dan lengan kirinya sebagian besar lumpuh, hampir putus seluruhnya oleh sabit Iblis Surgawi. Tentu saja, setelah bentrokan ini, tubuh Dharma Iblis Surgawi tidak dapat menahan keduanya dan berubah menjadi ki iblis yang mengepul yang berlama-lama. Su Zimo membuka mulutnya dan mengisap. Astaga, ki iblis melonjak terbalik dan dilahap dalam sekejap mata, mengisi kembali stamina dan ki darahnya. Su Zimo tidak akan memberi Dao Lord Xuan Yu kesempatan saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan gunung mistik magnet sekali lagi. Menghancurkan. Dia menunjuk ke depan. Gunung mistik magnet meluas melawan angin dan berubah menjadi gunung raksasa yang menabrak Dao Lord Xuan Yu. Sebuah bayangan besar menjulang. Gunung magnet mistik terlalu luas. Bahkan jika Dao Lord Xuan Yu ingin menghindar, dia tidak bisa. Lengan kirinya lumpuh dan dia hanya bisa mengangkat tangan kanannya. Mengabaikan luka-lukanya, dia menyalurkan ki darahnya sekali lagi dan mendorong ke atas, mengangkat gunung magnet mistik dengan satu tangan. Puff! Dao Lord Xuan Yu memuntahkan seteguk darah saat mereka melakukan kontak. Dengan tubuh sejati kacanya hancur, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan gunung magnet mistik dengan satu tangan. Berderak, berderak. Di bawah penindasan mistik Magnet Mountain, kerangkanya sudah mengeluarkan serangkaian suara dan tidak bisa menahan tekanan. Organnya mulai bergeser dan darah mengalir keluar. Bab 1182, Kematian Xuan Yu. Selain memancarkan kekuatan magnet, gunung mistik magnet juga bisa mengendalikan senjata Dharma yang terbuat dari logam dan beratnya sangat mengerikan. Lebih jauh lagi, saat kultivasinya meningkat, berat mistik Magnet Mountain juga akan meningkat. Saat ini, gunung magnet mistik tingginya lebih dari 100 kaki dan 2 kali lebih tinggi dari karakteristik Dharma langit dan bumi yang telah mereka kembangkan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tekanan bagi seorang kultivator untuk memiliki gunung yang begitu besar menekannya. Jika Dao Lord Xuan Yu dalam kondisi puncaknya, tekanan dari gunung magnet mistik secara alami tidak akan dapat mengancamnya. Namun, dia baru saja terluka parah oleh sabit iblis surgawi dan seluruh lengan kirinya lumpuh. Ki darahnya menurun dan dia hampir hancur menjadi bubur dari penindasan gunung magnet mistik. Wajah Dao Lord Xuan Yu berubah ungu saat dia menopang gunung mistik magnet dengan satu tangan sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu betul bahwa dia berada di ujung tali dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika dia tidak bisa bertahan dari ini, kultivasinya selama 1000 tahun akan hancur. Sinar cahaya surgawi berwarna pelangi tiba-tiba muncul di lengan kiri Dao Lord Xuan Yu saat sisa dagingnya mulai mengkristal seperti batu giok. Dengan itu, ki darahnya yang awalnya bocor berhenti seketika. Bangkit! Dao Lord Xuan Yu melepaskan semua energi di tubuhnya dan ki darahnya melonjak, mendorong gunung magnet mistik ke atas dengan keras. Gunung magnet mistik terbalik dan berguling ke samping. Dao Lord Xuan Yu merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia terengah-engah. Namun, auranya membawa bau darah yang kuat. Itu adalah tanda bahwa organnya terluka parah.
Aku tidak bisa bertarung lagi. Pikiran itu melintas di benak Dao Lord Xuan Yu saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, penglihatannya kabur dan seberkas cahaya hijau muncul, menabrak wajahnya. Secara naluriah, Dao Lord Xuan Yu mengangkat tangan kanannya untuk bertahan. Mengingat fisiknya, dia akan mampu bertahan bahkan jika Suzimo memanggil senjata Dao Being Dharmic bawaan. Bang! Lengan kanan bertabrakan dengan lampu hijau dengan bunyi gedebuk. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, suara tulang retak terdengar dari lengan kanan Dao Lord Xuan Yu. Ah! Rasa sakit yang merobek melonjak melalui hatinya saat Dao Lord Xuan Yu menjerit histeris dengan ekspresi sedih. Lengan kanannya hancur oleh lampu hijau. Lampu hijau itu bukanlah senjata Dao Being Dharmic bawaan. Ini adalah platform Lotus penciptaan yang sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Dao Lord Xuan Yu terluka parah berturut-turut dan tidak bisa lagi mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan Fire Blocking Basket. Platform Lotus penciptaan mengambil kesempatan untuk menerobos pengekangan keranjang pemblokiran api. Di bawah kendali Suzimo, itu memberikan pukulan berat lainnya kepada Dao Lord Xuan Yu. Bahkan Fire Blocking Basket ada di tangan Suzimo sekarang. Pada saat itu, lengan Dao Lord Xuan Yu lumpuh dan ki darahnya lemah. Roh esensinya lemah dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia telah kalah. Tuan Dao Xuan Yu dikalahkan. Setiap orang memiliki ekspresi yang rumit. Mereka benar-benar tidak menyangka pertempuran ini akan mencapai level seperti itu dan berakhir dengan hasil seperti itu. Monyet dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Rubah kecil tertawa terbahak-bahak melalui air matanya dan bertepuk tangan dengan semangat tinggi. Aku tahu tuan muda itu pasti akan menang. Dewi Giok sejati, aku juga menang. Dia menatap wanita berjubah putih dengan puas dan melambaikan cakarnya. Wanita berjubah putih itu tersenyum lembut dan tidak membantah kali ini. Kemenangan Suzimo juga di luar dugaannya. Adegan Suzimo yang memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi memiliki dampak besar pada pikirannya juga. Xuan Yu, apakah kamu memikirkan hari ini lebih dari 100 tahun yang lalu ketika kamu merebut senjata Dharma ini dari tangan rubah kecil? Ketika Anda memerintahkan pembantaian makhluk hidup dari 13 kota di negara Yan, apakah Anda pernah berpikir bahwa suatu hari, Anda harus membayar dengan hidup Anda dan menemani jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di bawah reruntuhan? Ekspresi Suzimo dingin saat dia memegang keranjang pemblokir api di tangan kirinya. Lotus hijau penciptaan berputar di sekelilingnya saat dia berjalan menuju Dao Lord Xuan Yu perlahan. Fufu, Xuan Yu tertawa dan terengah-engah, manusia seperti semut bagi kita. Apa bedanya jika kita membunuh mereka? Untuk berpikir bahwa Anda tidak dapat memahami logika di baliknya bahkan setelah berkultivasi hingga titik ini dan tidak dapat memutuskan keterikatan Anda pada dunia fana. Anda salah. Saat itu, Xiaoning berdiri dan berteriak. Di era primordial, ras manusia sangat lemah dan diperbudak oleh ribuan ras. Hidup mereka tidak berharga seperti rumput. Kemudian, umat manusia bertempur dan para kaisar bangkit bersama. Di bawah pimpinan kaisar manusia, mereka bertarung melawan 9 ras primordial dan ribuan ras. Baru kemudian mereka lolos dari nasib tragis mereka dan menyambut era kemasan. Petik 2. Di era itu, banyak senior dan orang bijak meninggalkan warisan kultivasi mereka sehingga kita bisa melindungi dunia dan yang lemah. Namun, bahkan sebagai penerus sekte abadi, Anda memperlakukan manusia seperti semut dan membantai mereka sesuai keinginan Anda. Apa yang telah kamu lakukan tidak berbeda dengan 9 ras primordial di masa lalu. Apakah itu semacam logika yang diturunkan di Istana Kaca? Petik 2. Kata-katanya benar dan menakjubkan. Banyak pembudidaya yang hadir tampak malu dan menundukkan kepala. Itu adalah hal yang paling ironis. Para ahli manusia di masa lalu mengusir 9 ras primordial. Namun, keturunan para ahli ini menggantikan primordial Nine Races dan menjadi lebih menakutkan. Baik itu era yang diperintah oleh 9 ras primordial atau era yang diperintah oleh pembudidaya manusia di kemudian hari, manusia yang lemah masih mengalami nasib yang paling menyedihkan dan tragis. Di dunia saat ini, bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa kekuatan yang luar biasa? Para pembudidaya bisa mengancam mereka. Binatang iblis bisa mengancam mereka. Faktanya, bahkan mungkin bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk terlibat dan tidak berdaya dalam pertempuran antara para pembudidaya. Dengan satu pemikiran, Dao Lord Xuan Yu membantai makhluk hidup dari 13 kota di negara Yan. Namun, itu bukan hanya insiden tunggal. Berapa banyak orang yang mati dalam bencana penyihir Gu setahun yang lalu? Ini adalah daratan Tianhuang di mana yang kuat memangsa yang lemah.
Ada banyak manusia di dunia. Berapa banyak dari mereka yang bisa kamu selamatkan, Desolate Martial? Tuan Dao Xuan Yu memelototi Su Zimo dan mencibir. Aku tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan siapapun. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya ingin membangun Dao saya dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Saya ingin memberi semua orang di dunia kesempatan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Saya ingin semua orang di dunia dapat berkultivasi dan menjadi abadi. Hahaha. Xuan Yu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Itu tidak mungkin. Desolate Martial, kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan di era kuno di mana ada orang bijak-bijak yang tak terhitung jumlahnya dari umat manusia, itu tidak tercapai. Hak apa yang kamu miliki? Petik 2. Generasi masa depan secara alami akan tahu jika saya bisa melakukannya. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Petik 2. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan hidupmu. Ledakan. Melangkah ke depan, Su Zimo memegang platform lotus penciptaan di tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Dao Lord Xuan Yu. Astaga! Sebuah cahaya surgawi melintas dan melarikan diri dari tubuh Dao Lord Xuan Yu dengan ekspresi bingung. Itu adalah roh esensi Dao Lord Xuan Yu. Membunuh. Teriak Su Zimo. Bunuh petir. Roh esensi Dao Lord Xuan Yu sudah sangat lemah setelah pertempuran berturut-turut dan luka berat. Sekarang dia dikejutkan oleh teknik domain suara, roh esensi Dao Lord Xuan Yu bergidik dan hampir menghilang di tempat. Saat berikutnya, platform lotus penciptaan turun. Uff, platform lotus turun dan menghancurkan roh esensi Dao Lord Xuan Yu menjadi lumpur. Tuan Dao Xuan Yu sudah mati. Bab 1183, Gelisah. Perseteruan yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun akhirnya terselesaikan hari ini. Dunia terdiam. Semua pembudidaya melihat sosok yang berdiri di reruntuhan dengan ekspresi kompleks. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Betapa ambisiusnya. Tiba-tiba, Master Sekte Stellar Luna Sekte menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Lupakan, lupakan. Mulai hari ini, perseteruan antara kamu dan Stellar Luna Sekte akan dihapuskan. Ada banyak teladan dari Stellar Luna Sekte yang mati di tangan Su Zimo di pertemuan Dao Wilayah Utara di reruntuhan kian besar. Sekarang seorang Master Sekte dari salah satu sekte atas Wilayah Utara membuat pernyataan itu, ada arti penting yang sangat besar untuk itu. Saya pernah mendengar nama Desolate Martial sebelumnya. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya tahu itu benar. Vali Master of Blaze Columbus Vali juga menonjol dan menyatakan, Dao menjadi Desolate Martial, mari lupakan perseteruan antara Anda dan Blaze Columbus Vali juga. Pada akhirnya, tidak ada kebencian yang mendalam antara sekte-sekte itu dan Su Zimo. Baik itu reruntuhan kian besar atau pertempuran di pertemuan Dao Wilayah Utara, Su Zimo tidak bisa disalahkan. Master Sekte dari Heaven Motion Sect menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, Dao menjadi Desolate Martial, Heaven Motion Sect juga tidak akan mencari masalah denganmu di masa depan. Dalam sekejap mata, 3 Master Sekte dari 10 sekte atas Wilayah Utara sudah menonjol, menyatakan bahwa mereka tidak lagi berhubungan buruk dengan Desolate Martial. Desolate Martial, keluarga Murongku juga tidak akan lagi mengejar dendam masa lalu. Pemimpin keluarga Murong adalah wanita parubaya yang cantik. Setelah berhenti sejenak, pemimpin keluarga Murong melanjutkan, jika Anda benar-benar dapat membangun seni bela diri Anda dan membiarkan semua makhluk hidup di dunia untuk berkultivasi, saya pribadi akan berkunjung untuk memberi selamat kepada Anda. Salah satu dari 4 keluarga bangsawan juga muncul. Su Zimo mengangguk kepada Master Sekte dan Ibu Pemimpin sebagai tanggapan. Adapun sekte atas dan keluarga bangsawan lainnya, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Kekuatan keluarga Ouyang dan Duanmu di wilayah utara berada di urutan kedua setelah Istana Kaca dan bahkan berada di atas banyak sekte atas dan keluarga bangsawan. Para pemimpin mereka memiliki status bangsawan dan telah terkenal sejak lama, mereka secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk berdamai dengan Void Reversion. Adapun faksi lain, meskipun beberapa Master Sekte ingin berdamai, mereka tetap diam karena takut kehilangan muka. Namun, beberapa Master Sekte memiliki niat lain. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga tidak berekspresi. Situasi Sekte Harimau Naga berbeda dari Sekte atas dan keluarga bangsawan lainnya. Sekte Harimau Naga terlibat dalam bencana penyihir Gus setahun yang lalu. Sebagian besar pembudidaya Sekte Harimau Naga menyerang puncak Ethereal sebelum mati di tangan Su Zimo. Master Sekte Dragon Tiger Sekte tahu betul bahwa Su Zimo tidak akan membiarkan masalah ini berhenti.
Lebih jauh lagi, dia juga tidak bisa membiarkan ini berbaring. Seperti yang dikatakan Penatuali, Desolate Martial harus mati. Jika tidak, tidak banyak orang yang akan mampu menahan bela diri Desolate begitu dia memasuki alam karakteristik Dharma. Pada saat itu, Sekte Harimau Naga yang akan menderita. Penatuali telah bergabung dengan 5 sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Hantu Yin, Sekte Tujuh Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, dan Klan Yuan, total 6 sosok perkasa tubuh bersama. Sekarang, Penatuali dan yang lainnya seharusnya sudah tiba. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika 6 sosok perkasa tubuh bersama bekerja sama untuk membunuh pembalikan kekosongan. Dia bertukar pandang dengan Master Sekte-Sekte Kabut Darah dan yang lainnya saat mereka mengangguk tanpa terasa. Sekarang, banyak pembudidaya sudah pergi. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan yang lainnya tidak tinggal diam dan pergi bersama semua orang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebagian besar pembudidaya di sekitar ibu kota lama negara Yan sudah pergi. Hanya beberapa teman dan kenalan Su Zimo yang tersisa. Monyet, Nian Qi, Tao Yao, Xiaoning, Ji Yaoxue, Bangau Tua Abadi dan yang lainnya berkumpul dan mengobrol santai dengan ekspresi santai. Ketika Xiaoning mengetahui bahwa anak menggemaskan Tao Yao berubah dari pohon bunga persik di halaman Su Zimo, dia bahkan lebih kagum. Di antara semua orang, Su Zimo adalah satu-satunya yang sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Semua orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir bahwa Su Zimo merasa emosional setelah secara pribadi menyelesaikan kapak besar dengan musuh yang kuat. Tuan muda, saat itu, suara lembut terdengar dari kerumunan. Monyet dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum bertukar pandang dan tampak senang. Rubah kecil, mereka telah bersama Little Fox selama lebih dari 100 tahun dan secara alami sangat akrab dengan suaranya. Kerumunan berpisah. Seekor rubah merah berapi-api berlari ke arah Su Zimo, mengibaskan ekor berbulunya dengan penuh semangat dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan bersatu kembali. Su Zimo membuang pikirannya yang mengganggu dan tersenyum, membuka tangannya sedikit. Rubah kecil melompat ke pelukannya dan menjulurkan kepalanya, menggosok dadanya yang hangat. Dia merasa sangat diberkati dengan aroma aura yang familiar itu. Su Zimo mengusap kepala rubah kecil dan jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke depan secara naluriah. Tidak jauh dari sana, seorang wanita berjubah putih berdiri. Dia sempurna dan dunia lain, seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Di antara wanita yang hadir, King King, Keke dan Xiaoning adalah wanita cantik langka dengan karakteristik unik mereka sendiri. Sebagai permaisuri Zhou Agung, Ji Yaoxue bahkan lebih anggun dan cantik. Auranya luar biasa dan dia mempesona. Namun, setelah wanita berjubah putih itu muncul, kecemerlangan para wanita itu tampak meredup seketika. Bahkan monyet, harimau roh, dan binatang iblis lainnya tercengang ketika mereka melihat wanita berjubah putih, apalagi Su Zimo. Permaisuri Yu. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia berteriak secara naluriah. Saat dia mengatakan itu, dia merasa itu tidak pantas. Permaisuri Yu adalah gelar yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Qian Agung. Benar-benar tidak sopan baginya untuk berbicara langsung dengannya dan dia juga tidak dalam kapasitas untuk melakukannya. Memang, wanita berjubah putih itu sedikit mengernyit ketika mendengar itu, tampaknya tidak senang. Tuan muda, gelar Dao yang mulia adalah Trujade. Rubah kecil berbisik, Permaisuri Yu adalah gelar sebelumnya. Tidak perlu untuk itu lagi. Su Zimo mengangguk. Salam, Senior Trujade. Su Zimo membungkuk buru-buru dengan tangan terkepal. Saat dia melihat wanita berjubah putih, dia tidak bisa tidak mengingat sosok menakjubkan yang dia lihat di gua dan tenggelam dalam pikirannya. Itu bukan salahnya. Bahkan penampilannya tak terlupakan, apalagi kilau sempurna dari tubuhnya yang sempurna. Saat Su Zimo linglung, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tidak jauh dari sana, Dewi Giok sejati memelototinya dengan tajam saat dia bertanya dengan nada dingin, apa yang baru saja kamu pikirkan? Tidak banyak. Su Zimo tampak malu dan bersalah. Jika Dewi Giok sejati benar-benar marah dan ingin mencongkel matanya, dia benar-benar tidak punya cara untuk melawan. Tuan muda, apa yang terjadi padamu sebelumnya? Mengapa kamu begitu khawatir setelah pertempuran? Meskipun mereka telah berpisah selama 100 tahun, rubah kecil dapat melihat sekilas bahwa Su Zimo bukanlah dirinya sendiri. Untuk beberapa alasan, aku merasa tidak nyaman. Su Zimo mengerutkan kening. Itu adalah firasat yang pasti tidak akan terjadi tanpa alasan.
Su Zimo melirik Dewi Giok sejati sebelum menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengatakan beberapa kata kasar, Su Zimo tidak bisa merasakan niat membunuh darinya. Tapi di mana sumber kegelisahan ini? Apa yang salah? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, apa yang terjadi di wilayah utara saat aku berada di pengasingan? Tidak banyak. Nian Qi menggelengkan kepalanya. Banyak sekte dan faksi sedang menunggu untuk melihat pertempuran antara Anda dan Dao Lord Xuan Yu. Berhenti sejenak, Nian Qi berpikir sejenak dan melanjutkan, namun, memang ada sesuatu yang tidak biasa. Para tetua agung dari beberapa sekte atas seperti Sekte Harimau Naga dan Sekte Kabut Darah tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan sekte mereka. Setelah hening sejenak, ekspresi Su Zimo berubah drastis. Bab 1184, 6 Sosok Perkasa. Ada yang tidak beres. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Apa yang salah dengan itu? Ketika semua orang melihat ekspresi mengerikan Su Zimo, mereka berhenti berbicara dan bertanya. Jika aku tidak salah, sesepuh besar Sekte Harimau Naga dan Sekte Kabut Darah semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Su Zimo berkata perlahan, terlalu aneh bagi tokoh perkasa tubuh bersama ini untuk mengumumkan bahwa mereka meninggalkan sekte pada saat seperti itu. Mereka pasti punya motif lain. Tuan Muda, maksudmu mereka akan menyerangmu? Hati Nian Qi tenggelam saat dia menyadari ada sesuatu yang salah juga. Ji Yaoxue mengerutkan kening. 10 tahun yang lalu, sosok perkasa tubuh bersama dari berbagai sekte super menyerang lembah pemakaman naga tetapi kembali dengan kekalahan. Zimo, Patriark Mahayana yang mendukungmu telah memperingatkan dunia kultivasi. Bukankah sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga akan takut membuat marah Patriark dan melibatkan sektenya jika dia menyerangmu? Pada saat itu, ekspresi Ji Yaoxue berubah seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Alasan mengapa sosok perkasa tubuh bersama itu meninggalkan sekte mereka saat ini adalah karena mereka khawatir akan melibatkan sekte mereka. Su Zimo tetap diam. Rasa bahaya semakin dekat dan dia bahkan merasa tercekik. Mereka di sini. Tiba-tiba, kata Su Zimo. Saat dia mengatakan itu, 6 sosok tiba-tiba muncul di udara, masing-masing dari mereka memancarkan aura gemetar. Aura itu sudah jauh melampaui alam karakteristik Dharma. Ada 5 pria tua dan seorang pria parubaya. 6 sosok perkasa tubuh bersama. Penghalang kesadaran roh, kunci dimensi. 6 sosok perkasa tubuh bersama berteriak pada saat yang sama dan melambaikan tangan mereka, menyebabkan riak yang terlihat di kehampaan. Segera setelah itu, perasaan aneh muncul di hati Su Zimo dan yang lainnya. Seolah-olah ruang tempat mereka berada benar-benar terisolasi dari dunia luar. Seolah-olah seluruh ibu kota lama negara Yan sepenuhnya disegel. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Tatapan Su Zimo dingin. Bangau abadi tua dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek dan terbakar kecemasan. Di antara semua orang, satu-satunya yang tenang dan tenang tanpa perubahan ekspresi sepanjang waktu adalah Dewi Giok sejati. Di udara, tatapan 6 sosok perkasa tubuh bersama mendarat di Su Zimo setelah mereka meletakkan formasi. Desolate Martial, kamu pintar. Anda sudah menebak niat kami untuk meninggalkan sekte kami. Petik 2. Di antara mereka, seorang lelaki tua menonjol dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sayangnya, kamu terlambat menyadarinya. Kamu siapa? Su Zimo bertanya dengan dingin. Tidak ada salahnya memberitahumu. Bagaimanapun, Anda adalah seseorang yang akan mati. Petik 2. Pria tua itu tersenyum acuh tak acuh. Saya adalah Penatua Agung dari Sekte Harimau Naga. Judul dao saya adalah Roh Tulang. Petik 2. Sekte Harimau Naga, sangat bagus. Su Zimo mengangguk. Wajah lelaki tua lainnya layu dan kuning seperti anak sakit-sakitan. Dia memancarkan aura jahat dan berkata, saya Penatua Heisye dari Sekte Hantu Yin. Orang tua ketiga dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata dengan sederhana, Sekte 7 Pembunuh, Matahari yang Kejam. Aku Vien dari Sekte Kabut Darah, Desolate Martial, saya mendengar bahwa kekuatan tempur Anda tidak berkurang bahkan setelah Anda merekonstruksi tubuh Anda. Aku ingin mencicipi darahmu. Orang tua keempat menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Aku Yuan Xiong. Latar belakang lelaki tua kelima itu diketahui tanpa perlu elaborasi. Setelah jeda singkat, Yuan Xiong memandang Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, Yuan Wushuang adalah cucuku. Yuan Xiong terlihat sangat tenang saat mengatakan itu. Namun, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang melonjak di balik ketenangan itu. Sosok perkasa tubuh konjoin ke-6 adalah seorang pria parubaya.
Orang itu tersenyum sinis, tampak tidak terkendali dan sinis. Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, Lang Yue. Anda juga bisa memanggil saya Tuan Lang Yue yang mulia. Petik 2. 5 dari 10 sekte atas wilayah utara ada di sini. Ada salah satu dari 4 klan bangsawan. Bahkan di era kuno, tidak pernah ada kebutuhan untuk barisan besar seperti itu hanya untuk membunuh satu Void Reversion. 6 sosok perkasa tubuh bersama. Saya benar-benar tersanjung. Su Zimo tertawa mencela diri sendiri. Apakah kamu mengulur waktu? Roh tulang penatua dari Sekte Harimau Naga tiba-tiba bertanya sebelum menggelengkan kepalanya. Desolate Martial, menyerah. Karena kami telah memutuskan untuk bergabung untuk membunuhmu, kami tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Elder Bone Spirit berkata dengan bangga, dengan penghalang kesadaran roh, bahkan jimat utusanmu tidak dapat dikirim. Ruang di sini sudah disegel oleh kami. Bahkan jika kamu memiliki harta karun seperti jimat transferensi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini, mereka sepenuhnya siap. Terlepas dari penciptaan teratai hijau dan harta karun lainnya, alasan utama mengapa Su Zimo mampu bertahan di tanah warisan Dao adalah karena jimat pengalihan utama. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka berenam lakukan setelah muncul adalah menyegel ruang di sini. Bahkan jimat pemindahan besar tidak dapat dilepaskan di sini. Tercela, Nian Qi berkata dengan dingin. Sebagai ahli tubuh konjoin, kalian benar-benar bergabung untuk membunuh Void Reversion. Apakah kalian punya rasa malu? Petik 2. Rubah kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Fufu, kamu terlalu kekanak-kanakan. Roh tulang penatua mencibir. Yuan Xiong berkata, kamu melumpuhkan cucuku. Ini hanya benar dan tepat bagi saya untuk membalas dendam. Desolate Martial, kesalahanmu adalah kamu seharusnya tidak memprovokasi klan Yuanku. Elder Lestvian of Blood Mist Sect menyeringai. Sekte atas dan klan bangsawan kami telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, menurut Anda fondasi seperti apa yang kami miliki? Apakah Anda pikir Anda dapat menantang kami? Petik 2. Karena kamu ingin menantang, bersiaplah untuk dihancurkan kapan saja. Ji Yaoxue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, Zimo mendapat dukungan dari Patriark Mahayana. Apakah kalian benar-benar tidak takut dengan murka Patriark karena melukai hidupnya? Beberapa dari kita tidak memiliki banyak sisa umur. Elder Bone Spirit berkata, bahkan jika bukan itu masalahnya, kita hanya akan hidup paling lama beberapa ratus tahun lagi. Tes-tes, hidup kita sepadan dengan nyawa monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah. Tetua Heisei dari Yin Ghost Sect tertawa sinis. Tentu saja, di antara 6 sosok perkasa tubuh konjoin, selain dari 5 lelaki tua itu, Master Lang Yue dari Mystic Firmament Divine Cult berada di puncaknya. Master Lang Yue yang agung tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, saya akan pergi setelah membunuh Desolate Martial. Mungkin ke benua tengah, mungkin ke wilayah barat. Petik 2. Hehe, bahkan jika Patriark Mahayana sangat kuat, dia mungkin tidak dapat menemukanku selama aku bersembunyi dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa Patriark di dasar lembah pemakaman naga tidak memiliki waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Paling-paling, aku akan menunggu sampai dia mati sebelum keluar dari pengasingan. Master Lang Yue yang terhormat sangat bersemangat. Siapa tahu, saya bahkan mungkin bisa menerobos ke alam Mahayana di bawah tekanan pengejaran seorang Patriark Mahayana. Kelima lelaki tua itu telah melihat melalui hidup dan mati. Adapun Master Lang Yue yang mulia, jelas bahwa dia adalah seorang maniak yang tak kenal takut tanpa memperhatikan konsekuensinya. Keenam sosok perkasa tubuh konjoin ini benar-benar tidak keberatan untuk dikelompokkan bersama. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuh jalan keluar kita? Bagaimana kita membunuh mereka? Bahkan satu sosok perkasa tubuh bersama saja sudah cukup untuk membunuh kita, apalagi 6 dari mereka. Tapi kita tidak bisa menunggu kematian di sini. Monyet dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka. Su Zimo tidak terlibat. Tanpa mengedipkan mata, dia melirik Dewi Giok sejati yang tidak jauh dari sana. Pada saat itu, Dewi Giok sejati memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak frustrasi atau tidak sabar. Su Zimo merasa lega saat melihat ekspresinya. Rencana pembunuhan Elder Bone Spirit dan yang lainnya kali ini benar-benar sempurna. Jika benar-benar ada variabel, itu hanya Dewi Giok sejati. Bab 1185, Sosok Perkasa Mati. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari ibu kota lama negara Yan. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga, Sekte Kabut Darah,
Sekte Tujuh Pembunuh dan sekte atas lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka semua berhenti dan melihat ke arah ibu kota lama negara Yan. Kenapa kalian tidak pergi? Master Sekte dari Stellar Luna Sekte bertanya dengan cemberut. Tidak banyak, kita tunggu saja hasilnya. Master Sekte Harimau Naga menjawab dengan acuh tak acuh. Master Sekte Stellar Luna Sekte terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, kalian benar-benar menyerang Desolate Martial. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga mencibir, jika Sekte Stellar Luna tidak bergerak, secara alami akan ada sekte lain. Anak ini tidak akan bertahan hidup setelah hari ini. Roh tulang penatua dari Sekte Harimau Naga tidak hanya mengundang sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Kabut Darah, Sekte Hantu Yin dan sekte lain untuk meminta bantuan, dia juga mencoba membujuk sekte lain. Namun, sekte seperti Stellar Luna Sekte tidak menyetujuinya. Ibu pemimpin klan Murong merenung dalam diam sebelum menggelengkan kepalanya. Desolate Martial ingin memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Jika dia berhasil, itu akan menjadi kekayaan dunia. Kalian seharusnya tidak membunuhnya. Petik 2. Nada patriark klan Yuan tidak ramah saat dia berkata dengan dingin, bela diri yang sunyi tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia bersumpah saudara kandung dengan iblis-iblis dan melakukan segalanya berdasarkan dorongan hati tanpa menahan diri sama sekali. Petik 2. Pasti akan menjadi bencana bagi wilayah utara untuk membiarkan orang seperti itu hidup dan tumbuh. Sekte Master of Seven Kills Sek mengangguk setuju. Betul sekali. Anak ini terlalu tajam. Kita harus membunuhnya. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya tidak setuju dengan pernyataan itu. Namun, mereka secara alami tidak mau berkelahi dengan Master Sekte Dragon Tiger dan yang lainnya karena itu. Vali Master of Blaze Lembah Columbus bertanya, siapa di sana? Termasuk roh tulang penatua dari sekte kami, ada total 6 penatua agung. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga menyatakan dengan bangga. Hati Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya berdetak kencang saat mereka bertukar pandang. Menghela nafas dalam, mereka menggelengkan kepala. Tidak ada harapan. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa keberuntungan Desolate Martial kuat dan dia memiliki banyak kartu truf, dia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang mereka tahu itu adalah serangan gabungan dari 6 sosok perkasa tubuh bersama, bela diri Desolate pasti hancur. Roh tulang penatua dan yang lainnya telah menyegel ruang di sana. Ini harus segera berakhir. Master Sekte Dragon Tiger Sekte bergumam pelan. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada kecelakaan, dia masih ingin menunggu dan melihat hasilnya. Angin dingin bertiup. Tiba-tiba, dia merasa kedinginan dan tidak bisa menahan kerutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya tidak ada variabel, kan? Setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Ya, pasti tidak. Ibu kota lama negara Yan. Oh, benar, aku lupa memberitahumu. Tiba-tiba, Elder Bone Spirit tertawa. Kami memutuskan untuk mengambil tindakan setelah memastikan bahwa tidak ada aktivitas di lembah pemakaman naga. Karena itu, Anda tidak perlu berharap patriark itu muncul dan menyelamatkan Anda. Petik 2. Kami sudah mendahului semua variabel yang dapat Anda pikirkan. Dia menghela nafas. Desolate Martial, saatnya mengirimmu ke jalanmu. Mendahului semua variabel. Belum tentu. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh sebelum melihat Dewi Giok sejati yang tidak jauh. Dia menangkupkan tinjunya. Senior, bantu kami dengan bencana ini. Dia tidak berdiri bersama dengan Suzimo dan yang lainnya. Baru sekarang Elder Bone Spirit dan yang lainnya memperhatikannya. Sungguh menakjubkan. Master Lang Yue yang terhormat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Elder Bone Spirit dan yang lainnya melirik Goddess Trujade dan mengerutkan kening. Meskipun wanita ini memang sangat cantik, dia tidak menarik banyak pria tua. Selain itu, selain kecantikannya, tidak ada yang istimewa darinya. Dia tidak memancarkan aura yang kuat dan tampak seperti manusia biasa. Dia menatap Suzimo dengan senyum palsu dan malah bertanya, mengapa saya harus membantu Anda? Suzimo tersenyum pahit. Sudah jelas bahwa 6 sosok perkasa tubuh bersama tidak berniat membunuhku sendirian. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menghindarinya, senior. Petik 2. Tidak apa-apa. Dewi Giok sejati menjawab dengan acuh tak acuh, ketika saatnya tiba, aku akan membawa rubah kecil pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Apa hubungan hidup dan matimu denganku? Kalian semua harus mati. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Elder Lestvian of Blood Mist Sek memukul bibirnya dan berkata dengan membunuh. Dewi Giok sejati mengerutkan kening karena tidak senang.
Namun, Elderborn Spirit dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan jika mereka memperhatikan perubahan ekspresi Dewi Giok sejati, mereka tidak akan mengingatnya. Jangan, Master Lang Yue yang terhormat buru-buru berkata, rekan Taois, tolong bantu saya. Serahkan keindahan ini dan rubah itu padaku. Mengapa? Apakah Anda tergoda, Guru Agung? Penatua Heixie dari Sekte Hantu Yin bertanya. Master Lang Yue yang terhormat tersenyum penuh pengertian dan mengangguk. Wanita itu memiliki kualitas tertinggi. Keindahan seperti itu langka di dunia ini. Karena aku telah menabraknya, tidak mungkin aku akan melepaskannya. Penatua Heixie melirik. Aku tahu keterampilan rahasia yang memungkinkan kecantikan ini melayanimu dengan patuh sebagai tuannya. Dia akan sangat setia dan akan mematuhi semua perintahmu. Mata Master Lang Yue yang agung berbinar. Mereka berdua berdiskusi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan tidak menyadari bahwa ekspresi Dewi Giok sejati telah berubah menjadi sangat dingin. Kalian benar-benar memiliki keinginan mati. Dia bergumam pelan. Oh, wanita itu marah. Master Lang Yue yang terhormat menyeringai jahat. Bahkan ketika kamu marah, kamu sangat menawan. Lang Yue, saat itu, Elderborn Spirit berteriak. Dia sudah samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa melihat melalui alam kultivasi wanita ini. Awalnya, dia mengira ini adalah makhluk fana. Namun, mengapa manusia fana ada di sini? Selanjutnya, bagaimana dia bisa tetap tenang dalam menghadapi aura mereka? Mungkinkah wanita ini menjadi sosok perkasa tubuh bersama juga? Namun, Elderborn Spirit bingung. Setiap sosok perkasa tubuh konjoin terkenal di seluruh dunia dan tidak mungkin baginya untuk tidak mengenal mereka. Namun, dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dewi Giok sejati, bunuh mereka. Saat itu, rubah kecil mencengkeram cakarnya dan berteriak. Baik, Dewi Giok sejati mengangguk. Dia tidak membuat gerakan besar. Hanya dengan satu langkah, dia mengabaikan jarak di antara mereka dan tiba di hadapan Penatua Heixie secara instan. Set, kecepatan apa? Penatua Heixie terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan secara naluriah memukul balik Goddess Trujade. Sosok perkasa tubuh bersama bisa mengguncang dunia dengan setiap gerakan. Apa yang tampak seperti pukulan sederhana melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama dan menerjang Dewi Giok sejati. Ekspresinya tidak berubah dan dia hanya membuka mulutnya sedikit sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Seketika, suhu di kehampaan turun drastis. Bahkan Suzimo dan yang lainnya di tanah merasakan sensasi dingin. Dunia tampaknya telah membeku. Retakan, retakan, retakan. Hantu yang tak terhitung jumlahnya dibekukan oleh udara dingin. Lapisan es juga menutupi kepalan tangan dan lengan Elder Heixie. Kecepatan pukulannya menurun secara signifikan. Saat itu, Goddess Trujade mengulurkan jari putih giok yang jernih dan lembut. Seketika, itu mengetuk gelabela Elder Heixie. Itu terlalu cepat. Meskipun pertarungan terdengar lambat pada narasi, itu terjadi dalam sekejap. Ekspresi Penatua Heixie membeku saat ketidakpercayaan melintas di matanya. Setelah itu, tatapannya meredup dan dia jatuh dari udara. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, sudah tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Sosok perkasa tubuh bersama sudah mati. Bab 1186, Jepit Rambut Giok. Anda, Elderborn Spirit dan yang lainnya terkejut. Perubahan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Meskipun mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah, mereka tidak menyangka bahwa wanita yang tampaknya lemah dengan kecantikan yang bisa menggulingkan negara ini akan sangat menakutkan saat dia menyerang. Bahkan Penatua Heixie tidak dapat menahan dua pukulan dari wanita ini. Suzimo dan yang lainnya juga terkejut. Tidak perlu menjelaskan yang lain. Selain rubah kecil, tidak ada dari mereka yang tahu siapa Dewi Giok sejati itu. Di sisi lain, Suzimo jelas tentang latar belakang Dewi Giok sejati. Dia juga pernah mendengar Biksu Yuan Bei menyebutkan bahwa dia telah mencapai alam tubuh bersama setelah berkultivasi selama 2000 tahun. Potensinya sangat menantang dan bisa dianggap menakutkan. Namun, kekaisaran kian besar dihancurkan oleh malapetaka di kemudian hari dan selir Yu juga menghilang. Menurut kesimpulannya, dia seharusnya tertidur di gunung berapi di bawah reruntuhan dan hanya terbangun di masa hidup ini. Dengan kata lain, dia setidaknya berada di alam tubuh bersama. Suzimo punya pemikiran lain. Itu hanya logis bahwa Dewi Giok sejati bisa membunuh Penatua Heixie dengan begitu mudah. Menurut perhitungannya, dia seharusnya berusia sekitar 12.000 tahun. Untuk seorang kultivator ranah tubuh bersama dengan umur 20.000 tahun,
dia berada di puncak dan memiliki ki darah yang kuat. Namun, Penatua Heisei sudah berusia senja dan hanya memiliki beberapa ratus tahun untuk hidup. Ki darahnya memburuk dan kekuatan tempurnya menurun, dia secara alami bukan tandingan Dewi Giok sejati. Selanjutnya, Penatua Heisei telah meremehkan lawannya. Tidak mungkin dia mengharapkan variabel mengerikan seperti itu ada di reruntuhan ini. Hati-hati, semuanya. Elder Bone Spirit mengingatkan dengan tergesa-gesa. 5 sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa bereaksi sangat cepat dan membuat keputusan cepat untuk menyerang Dewi Giok sejati pada waktu yang hampir bersamaan. Tiba-tiba, pedang tulang raksasa muncul di tangan Elder Bone Spirit. Itu terbakar dengan api putih dan memancarkan aura yang menakutkan. Berdebur, Elder Bone Spirit memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menyerang ke arah Goddess Trujade. Sekte Harimau Naga berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Meskipun dia sudah berusia senja, keahliannya masih pertempuran jarak dekat. Yuan Xiong mengeluarkan tombak besi besar dan berat dari tas penyimpanannya dan menyeretnya melalui kekosongan, meninggalkan jejak di belakang. Dia melangkah maju dan mendekati Dewi Giok sejati juga. Penatua Matahari Kejam dari Sekte Tujuh Pembunuh, Penatua Vian dari Sekte Kabut Darah dan Guru Terhormat Lang Yue dari Sekte Surgawi Cakrawala Mistik melepaskan seni Dharma yang kuat dari pinggiran. Melahap kabut darah, Elder Lust Vian menyihir segel tangan dan menunjuk ke depan. Kabut darah menyebar ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat membentuk kepala berwarna darah yang jahat dan menakutkan saat melahap Dewi Giok sejati. Pedang Tujuh Pembunuh. Dengan ekspresi dingin, Penatua Kejam Sun berteriak dan menebas ke depan dengan jari pedangnya. Tiba-tiba, 7 pedang panjang dengan niat membunuh yang mengerikan muncul di atas kepala Dewi Giok sejati dan menebas dengan kejam. Glabella Master Lang Yue bersinar dan sebuah cermin kuno muncul. Cermin harta karun cakrawala mistik, lautan kesengsaraan. Memegang senjata darmik sosok perkasa, dia menyulap seni Dharma dan menembakkan aliran kekuatan Dharma ke cermin kuno. Tiba-tiba, cermin kuno bersinar dengan seberkas cahaya yang tersebar ke kehampaan tempat Dewi Giok sejati mendarat. Bang! Ledakan! Ledakan! Adegan mengejutkan turun. Su Zimo dan yang lainnya mendongak dan melihat lautan luas muncul dari udara tipis. Itu menutupi langit dan melonjak dengan gelombang, seolah-olah itu bisa melahap semua makhluk hidup. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tetes air laut di laut kesengsaraan terbentuk dari kekuatan Dharma yang sangat murni. Setetes air laut dapat menyebabkan gunung runtuh dan membunuh dewa dao karakteristik Dharma dengan mudah. Semua orang terkejut. Sosok perkasa tubuh bersama benar-benar memiliki kekuatan untuk mengguncang langit, mengguncang bumi, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Pertarungan jarak dekat dan jarak dekat. Meskipun ini adalah pertama kalinya 5 sosok perkasa tubuh bersama bergabung, mereka berpengalaman dan bekerja sama dengan sangat baik. Serangan dari mereka berlima sangat menakutkan dan hampir menenggelamkan Dewi Giok sejati. Meskipun mereka telah menyaksikan kemampuan Dewi Giok sejati, Su Zimo dan yang lainnya masih khawatir. Pedang tajam melayang, laut kesengsaraan di bawahnya, kabut darah yang masuk bersamaan dengan serangan dari pedang tulang dan tombak besi. Bahkan dalam menghadapi serangan intens seperti itu, ekspresi Dewi Giok sejati tidak peduli. Dengan langkah ringan, dia menyerbu ke arah Yuan Xiong di samping, meninggalkan serangkaian sosok anggun. Dia benar-benar elegan dan berkelas seperti naga. Bahkan selama pertempuran, sosok Dewi Giok sejati sangat cantik tanpa tanda-tanda kesengsaraan. Yang lebih langka lagi adalah dia berhasil menghindari sebagian besar serangan dengan tarian indah itu. Pedang 7 pembunuhan meleset sepenuhnya. Menjangkau dengan tangannya yang seperti batu giok, dia mengeluarkan jepit rambut hijau giok yang hanya sepanjang 1 jari dari rambut hitam di kepalanya. Rambut hitamnya jatuh bersama angin, membuatnya terlihat lebih elegan. Goddess Trujade mengangkat telapak tangannya. Astaga! Lampu hijau giok melintas dan menembus kepala berwarna darah yang masuk. Kepala berwarna darah itu berhenti sejenak di udara sebelum meledak. Dengan kilatan cahaya, jepit rambut giok itu menembus Glabella Elder Lust Vian. Ah! Elder Lust Vian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dewi Giok sejati akan memiliki kekuatan untuk membalas meskipun dikepung. Lebih jauh lagi, dia telah menyerang dari jauh dan tidak menyangka bahwa dia akan memilih untuk menyerangnya terlebih dahulu. Jepit rambut giok tiba seketika. Dalam sekejap, Elder Lust Vian mengeluarkan cangkang kura-kura raksasa dari tas penyimpanannya dan memblokir jepit rambut giok. Cangkang kura-kura memiliki asal yang kuat. Itu diperoleh dengan membunuh Grand Demon Black Turtle berdarah murni di Laut Timur. Bagian tubuh penyu hitam yang paling tidak bisa dihancurkan adalah cangkang di punggungnya.
Bahkan mungkin lebih tangguh daripada senjata Mighty Figure Dharmic yang sempurna. Dentang, jepit rambut giok membuat suara renyah ketika bertabrakan dengan cangkang kura-kura misterius. Segera setelah itu, Elder Lestvian mendengar suara menggelegar. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah di depannya. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Elder Lestvian. Itu tidak mungkin. Jepit rambut giok kecil itu sangat rapuh. Bagaimana itu bisa menembus cangkang penyu hitam setan besar? Kecuali jepit rambut giok itu adalah harta dharma. Harta dharma adalah senjata yang diresapi dengan kekuatan surgawi dan hanya bisa digunakan oleh para ahli alam leluhur. Elder Lestvian menatap cangkang kura-kura di telapak tangannya dan pupilnya mengerut. Retakan. Tiba-tiba, bagian tengah cangkang kura-kura hancur dan seberkas cahaya hijau menembus telapak tangannya tanpa perlawanan. Ah! Elder Lestvian menjerit kesakitan. Namun, tepat setelah itu, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Sebuah lubang berdarah muncul di glabella Elder Lestvian. Di belakang kepalanya, jepit rambut giok hijau giok menembus tengkoraknya perlahan dan mencuat, tidak ada jejak darah di atasnya. Elder Lestvian meninggal di tempat. Terhadap pengepungan 5 sosok perkasa tubuh bersama, Dewi Giok sejati membalas dengan mendominasi dan membunuh salah satu dari mereka segera. Namun, dia tidak berhenti. Menginjak gelombang batu giok Sea of Misery, dia menjauhkan diri dari Elder Bone Spirit dan menghindari Seven Kills Sword, tiba di depan Yuan Xiong. Hah! Yuan Xiong kuat dan berotot. Dengan raungan marah, dia mengangkat tombak besinya dengan kedua tangan dan menusukkannya ke arah Dewi Giok sejati. Kekuatan tombak sangat besar dan sangat cepat. Riak bahkan muncul di sekitar tombak. Itu merobek udara dan langsung menuju wajah Dewi Giok sejati. Bab 1187, Leluhur Setengah Bela Diri. Di hadapan tombak besi berat yang masuk, ekspresi Dewi Giok sejati tidak berubah saat dia mengulurkan tangan rampingnya dan meraih kepala tombak itu. Ekspresi Yuan Xiong berubah dan dia ingin meledakkan kidarahnya untuk meledakkan Dewi Giok sejati. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan bahkan ketika wajahnya memerah, dia tidak mau mengalah sama sekali. Bahkan pergelangan tangan Dewi Giok sejati tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Baru pada saat itulah Yuan Xiong menyadari perbedaan antara dirinya dan Dewi Giok sejati. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Meskipun usiamu. Tiba-tiba, Dewi Giok sejati berbicara. Mencengkeram tombak besi di tangan kanannya, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kirinya, menamparkan dada Yuan Xiong dengan cara yang tampaknya ringan. Kamu tidak punya moral. Dengan ucapan itu, telapak tangan Dewi Giok sejati mendorong dada Yuan Xiong. Bang! Dada Yuan Xiong ambruk dengan cepat, hampir menempel di tulang punggungnya. Dari kelihatannya, seolah-olah dia hancur berkeping-keping oleh satu serangan telapak tangan dari Dewi Giok sejati. Tubuh fisik sosok perkasa tubuh bersama menyatu dengan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka bersama dengan kekuatan Dharma. Mereka kebal terhadap senjata, api, air dan tidak akan pernah membusuk. Memikirkan bahwa hidupnya akan terputus oleh telapak tangan Dewi Giok sejati yang tampaknya lemah. Esens spirit Yuan Xiong terbang keluar dari atas kepalanya dan melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi bingung. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak sisa umur, dia tidak ingin dipukuli sampai mati secara acak oleh seorang wanita yang muncul entah dari mana. Tanpa memandangnya, Dewi Giok sejati berbalik dan berjalan menuju Tuan Lang Yue yang agung, anggun seperti peri. Arti etiril diwujudkan sepenuhnya melalui langkah elegannya. Yuan Xiong sangat senang. Melarikan diri dari bencana ini lebih baik daripada mati di sini dengan daunnya hancur. Namun, sebelum kegembiraan di matanya menghilang, dia merasakan bahaya yang kuat dan melihat cahaya hijau giok dari sudut matanya. Itu jepit rambut giok itu. Sebuah pemikiran terakhir melintas di benak Yuan Xiong. Jepit rambut giok melewati roh esensinya tanpa henti. Yuan Xiong sudah mati. Metode Dewi Giok sejati begitu kuat dan menakutkan sehingga setengah dari 6 sosok perkasa tubuh bersama mati dalam sekejap mata. Su Zimo dan yang lainnya merasa segar kembali. Tentu saja, 3 sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Di antara mereka, Master Lang Yue dari Mistik Firmamen Divine Cult berada pada usia puncaknya dan kidarahnya mendominasi, jauh melampaui 5 tetua tubuh bersama lainnya. Cukup benar, Master Lang Yue yang dimuliakan memiliki ekspresi muram saat dia menyulap segel tangan berulang kali, mengirimkan kekuatan Dharma ke cermin kuno di depannya. Meskipun dia berbicara tanpa menahan diri, kekuatan tempurnya memang jauh lebih kuat daripada Penatua Hei Xie dan yang lainnya. Cermin harta karun cakrawala mistik, naga tersembunyi pergi ke laut.
Dengan teriakan keras dari Master Lang Yue yang mulia, lautan kesengsaraan yang awalnya bergejolak tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran raksasa. Seekor naga surgawi dengan aura menakutkan merangkak keluar dari laut. Tanduknya menjulang tinggi dan tatapannya tajam. Membuka mulutnya, ia mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan ke arah Dewi Giok sejati. Jantung Suzimo berdetak kencang. Meskipun naga surgawi hanya diringkas dari kekuatan Dharma Master Lang Yue yang agung, itu sudah seperti hidup dan dipenuhi dengan kekuatan naga yang mengguncang langit. Di bawah tatapan naga surgawi, Dewi Giok sejati tampak sangat kecil saat dia berdiri di permukaan air, seolah-olah dia bisa dilahap kapan saja. Itu hanya trik kecil, tidak banyak. Dia mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan lembut. Lautan kesengsaraan yang melolong tampaknya telah terluka parah oleh injakan itu dan langsung tenang. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, embun beku memenuhi udara di atas laut kesengsaraan dan dengan Dewi Giok sejati sebagai pusatnya, itu menyebar dengan cepat dan membekukan sekitarnya. Naga surgawi yang baru saja melompat keluar dari laut hanya meraung. Sebelum bisa melakukan apapun, itu diselimuti oleh aura dingin dan membeku menjadi es. Ini, Master Lang Yue yang agung mulai panik. Seni Dharma itu bisa dianggap sebagai kartu truf terkuatnya. Namun, dia tidak menyangka itu benar-benar rentan di hadapan Dewi Giok sejati. Pada saat itu, Dewi Giok sejati telah tiba di hadapannya dengan ekspresi dingin. Mereka kabut tua, tidak apa-apa jika mereka mati. Namun, kamu berbeda. Petik 2. Awalnya, saya ingin menyelamatkan hidup Anda karena betapa sulitnya bagi Anda untuk berkultivasi. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda begitu berani dengan mulut kotor itu untuk menyembunyikan desain pada saya. Saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda ke jalan Anda. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dewi Giok sejati telah mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan bagian atas kepala yang mulia Tuan Lang Yue. Master Lang Yue yang agung tidak berani gegabah. Dia buru-buru menempatkan cermin kuno di atas kepalanya dan melepaskan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Sinar cahaya itu begitu kuat sehingga bahkan bisa menembus tubuh sosok perkasa tubuh bersama. Namun, tidak ada riak ketika seberkas cahaya mendarat di telapak tangan halus Goddess Trujade. Tiba-tiba, sebuah bola api yang menghanguskan muncul di telapak tangan Dewi Giok sejati dan menelan cermin kuno, terbakar habis-habisan. Set, Master Lang Yue yang terhormat tersentak. Cermin kuno adalah senjata darmik takdir miliknya yang diwarisi dari Sekte Divine Cakrawala Mistik. Ditambah dengan teknik kultivasi sektenya, cermin harta karun Cakrawala Mistik, itu sangat kuat. Namun, melawan api yang mengamuk di telapak tangan Dewi Giok sejati, cermin kuno berderit dan terbakar merah, hampir transparan. Aku harus memberikan segalanya. Mata Master Lang Yue yang agung memerah saat dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan seteguk darah esensi ke cermin kuno. Itu adalah senjata dharma takdirnya dan dia tidak bisa meninggalkannya. Dengan penambahan darah esensi, cermin kuno bersinar terang dan masih melawan dengan sekuat tenaga. Ekspresi ejekan melintas di mata Dewi Giok sejati saat dia menarik api di telapak tangannya. Sebagai gantinya adalah rasa dingin yang menusuk tulang yang menyelimuti cermin kuno secara instan. Bersin, kekuatan es dan api yang berbeda diaktifkan di cermin kuno, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Master Lang Yue yang agung bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh aura itu. Bahkan Elder Bone Spirit dan Elder Cruel Sun yang maju ke depan terkejut dan berseru. Kekuatan surgawi, kekuatan panas dan dingin yang ekstrim menghantam cermin kuno dan melepaskan kekuatan mengerikan yang melampaui kekuatan Dharma. Kekuatan surgawi, kekuatan divine dibagi menjadi beberapa tingkatan, kekuatan divine yang lebih rendah, lebih besar atau tak tertandingi. Tapi tidak peduli apa, kekuatan suci adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli alam leluhur. Kekuatan ini sudah berada di atas ranah tubuh bersama. Hanya pada saat itulah roh tulang penatua dan dua lainnya menyadari bahwa wanita di depan mereka sama sekali tidak berada di alam tubuh bersama, dia adalah Mahayana setengah langkah. Dengan kata lain, dia adalah ahli leluhur setengah bela diri legendaris. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuat mereka bertiga ketakutan. Ledakan. Di bawah pengaruh kekuatan suci, cermin kuno itu meledak. Banyak pecahan terbang menuju Dewi Giok sejati dan jatuh sebelum mereka bisa mendekat. Namun, Master Lang Yue yang mulia tidak seberuntung itu. Senjata darmik takdirnya dihancurkan dan roh esensinya terlibat. Seolah-olah dia disambar petir, tubuhnya bergidik dan pikirannya kacau balau. Pada saat itu, tidak mungkin dia bisa menghindari pecahan senjata Dharma yang masuk. Pecahan senjata Dharma berisi sisa-sisa kekuatan suci dan sangat kuat.
Banyak pecahan senjata Dharma memasuki tubuhnya secara instan dan menembusnya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Kesadarannya ditusuk oleh setidaknya 3 pecahan dan roh esensinya hancur berkeping-keping, itu telah lama menghilang. Mayat Master Lang Yue yang agung jatuh ke reruntuhan dan mati. Dewi Giok sejati tampak sangat menghina Master Lang Yue dan bahkan tidak menyentuh yang terakhir bahkan dengan pakaian sepanjang waktu. Namun, Master Lang Yue yang mulia sudah menjadi orang mati.